ternyata sedang memasakin sebuah utility yang gagal untuk membuat knock ke area player dari tim Dewa United. Maju seorang Nits, maju mundur, membuat seorang Asani ke distract. Gua harus masak bom atau tidak? Masak atau tidak nih Wolfie? Ya, tapi tampaknya dari Asa coba untuk melempar, gagal mendapatkan targetnya, tapi tampaknya Dins bakal langsung tertangkap oleh Asa. Dan Asa dengan ketenangan yang sangat-sangat luar biasa tadi. Berlika-liku, bermain dengan granat dan akhirnya memutuskan untuk mengadu by one. Menangkan fight yang begitu intens tadi. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah Glue. Tarik sesama kawan-kawan. Harus bermain hati-hati. Tapi apakah lawan mereka kali ini sudah mengambil pinggir-pinggir area circle dan tarik mundur. Karena dia pun dihujani peluru cukup banyak menuju ke arah RB-nya. Dan spray down dari main trick menuju ke arah Tarexis. Tampaknya belum ada connect dan belum terlalu berbahaya. Membuat Tarexis masih bisa kabur menyelamatkan dirinya. Yap, itu dia sebuah tembakan untuk bagaimana kayaknya sabar dulu, tidak terlalu enak untuk dimainkan, kita perangnya nanti saja, tapi ternyata dari cabutnya Glue ternyata harus bertemu dan berdempetan dari bukit yang ada saat ini. Di depannya ada tim Shadow Esports. Glue harusnya menyadari akan hal tersebut sehingga mereka juga tidak terlalu mau cepat untuk melakukan sebuah fight karena bukit yang nanggung banget bisa saja terlihat dari bagian sisi lain, namun di sisi lain juga yang sudah terlihat bahkan langsung ditumbangkan. Elbering mendapatkan player dari tim ARPM mencari yang kedua lagi. Oh my god, dapat lagi Wolfie. Tapi amat disayangkan granat masih ada yang connect menuju ke arah Elberil. Tapi kita bakal lihat dari ARPM tampaknya berhasil melakukan poin demi poin di fight kali ini. Hanya di satu orang saja. Lagi pemain lain. Nah, kita bakal lihat dari ARPM bertahan tengah gempuran tim lain, tapi ternyata tidak. Tampaknya kita bakal melihat ARPM pun harus tumbang oleh tim Shadow Esports dan fight terus berlanjut. Zona sudah pop up jauh mental ke arah Fongtun yang membuat tim-tim yang turun di kanan, apa recall di kanan, semua harus rotasi menuju ke arah pojok kiri map Rondo. Ya, zona yang menempel banget ke bagian sisi kiri Blue Zone. Arsif kali ini buat mayoritas harus banyak yang masuk, tapi ada beberapa tim yang mungkin fokus ke bagian dalam ataupun depan saja, tidak memikirkan dari bagian area belakang mereka. Redface akan segera juga sibuk untuk melihat bagaimana kedatangan beberapa tim, dan Mastery berada di bagian luar dari compound yang bisa ditumbangkan untuk sementara waktu, namun bisa dibalikin lagi dengan seorang Redface yang bisa melihat munculnya kepala dari player-player tim Glue. Glue saat ini harus tetap tertahan dan mundur ternyata karena dihantui, depan ditusuk oleh Shadow, tetap dipres juga dari tim Kertanegara. Glue kehilangan harus kemana dan bahkan terbalik. Oh my god, Leon dalam bahaya. Oh my god, ini akan sangat sulit di kesempatan seperti ini, apalagi kita tahu ini di stage yang dimana banyak tim yang memainkan timing gerak rotasi mereka, Wolfie. Iya, ini timing semua tim mulai reposition, mulai mencari spot di dalam tengah-tengah area zona. Tapi kita bakal lihat ya, apakah dari pergerakan-pergerakan tim kali ini bisa mencari spot ideal bagi mereka sesuai dengan gameplay mereka, atau akankah kita melihat banyak pertempuran terjadi karena memperebutkan spot-spot yang masih tersisa. Blue Zone sudah setengah jalan menutup, tim-tim masih banyak yang baru mulai bergerak menuju ke arah play zone. Dan sekarang RRQ kehilangan seorang Viren yang sedang tersungkur, mendekati menuju ke arah dari tim Odyssey. Pika menjadi penghalang dari tim RRQ dan lapar. Terkena beberapa suara tembakan begitu berbahaya, tapi Nerpeko bisa cover, bisa langsung menumbangkan tim Odyssey dan memulangkan mereka menuju ke arah lobby. Yes, ini dia dari Leon. Leon tidak takut. Leon tetap bagaimana ngotot ke bagian satu player dari tim Kertanegara. Ada Alpha di sana, dia tetap memaksakan untuk menempel ke seorang Alpha. Walaupun Alpha bisa menumbangkan seorang Leon, tapi ternyata backupan begitu cepat dari seorang Tarexis sehingga masih saling tukar-menukar dan berat punggung. Tiba-tiba banget peluru nyasar dari mana membuat dia langsung low dan kehilangan timing dan bahkan langsung pulang ke Kertanegara ke bagian area lobby lagi, dan lihat bagaimana nantinya yang masuk dari bagian sisi kan itu padat sekali. Mungkin saat ini ada beberapa tim yang di bagian dalam circle tuh enak, tapi mau berapa lama mereka harus lebih siap dan sama-sama punya kesibukan tersendiri dalam beberapa waktu ke depan, yang dimana Void sedang
berdekatan dengan KZE, begitupun juga dari tim Shadow. KZE berada di bagian tengah, belum tergunting posisi mereka karena mereka masih bisa menjaga posisi permainan mereka. Namun kita tahu mereka harus benar-benar bisa mengamati ataupun memberikan sebuah counter attack balik ke area lawan mereka, Wolfie. Dan sekarang lihat, begitu banyak player-player yang mulai berjatuhan, Reski. Begitu banyak player yang mulai dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan begitu banyak tim yang sudah tidak lengkap lagi nih anggota-anggotanya. Tapi tentu Alter Ego dengan 4 player masih bertahan. Mereka melihat bermain agresif kali ini. Dan tampaknya Horboys lah yang menjadi inceran mereka. Kontangan dari Krypton belum bisa connect menuju ke arah player-player dari Horboys. Tapi Irish dan juga Aan dan Concept masih bertahan sangat sabar di dalam kompon mereka. Tepat di ujung zona, ini adalah tempat bagi tim Alter Ego yang mungkin hanya melintas saja sembari mencari poin-poin tambahan, atau mereka bakal terhalang oleh tim Horboys yang bertahan secara sangat-sangat defensif. Yes, ini kita masih menunggu sebuah permainan kalkulasi smart fight lah, smart play yang mungkin harus benar-benar ditingkatkan. Karena Horboys ini kita tahu salah satu tim yang berisikan line up pendobrak cukup tajam juga, walaupun nanti akan segera ditabrak oleh Alter Ego, bisa saja keadaan dibalikin lagi. Masih mencari momentum dan cukup disiplin dari penjagaan posisi badan mereka, sehingga Alter Ego bagaimana untuk bisa tabrak tanpa knock atau cari knock dulu baru tabrak. Namun di sisi lain 2 pick sekaligus yang tertuju ke area seorang dari Devon, namun bisa langsung dimaksimalkan dari beberapa celah kendaraan yang tertutup. Namun Devo tetap harus terjatuh, yang membuat mereka kehilangan momentum yang mungkin sebentar lagi mau mencoba maju, tapi harus terhentikan untuk menyelamatkan. Dan di sisi lain juga yang tidak selamat lagi ternyata Pandu memulangkan beberapa player dari tim Astrum Deus ataupun Adre saat ini, Wolfie. Yap, satu persatu tim mulai berjatuhan kali ini. 12 tim tersisa dengan 34 player yang masih remaining di zona kita yang keempat. Tapi Blue Zone sudah bergerak kembali, akan menutup kali ini zona kita yang keempat. Tapi lihat apakah dari tim-tim bisa masuk ke dalam zona dengan selamat atau tidak. Karena Blue Zone kali ini udah bukan Blue Zone yang lu mau tahan terlalu lama, lu mau TB-in terlalu lama. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari Horboys tampaknya berhasil knock-in snap. Jadi mereka tepat di ujung zona fight-nya, dan sekarang malah fight-nya udah di jarak yang begitu dekat kali ini. Tapi Krypton, what happened? Langsung menumbangkan semua lawan di hadapannya dengan bantuan Rosemary tadi yang menumbangkan seorang Aan. What a nice play dari tim Alter Ego yang perlahan-lahan kali ini pemain agresifnya mulai stabil. Yaps, betul sekali. Mereka presisi banget, tampil begitu baik, tidak semena-mena saja untuk menerobos, langsung cari timing yang tepat, dari kesempatan yang tepat. Walaupun tadi sempat tumbang juga, tapi mereka bisa menyelesaikan dengan begitu sempurna dan baik, walaupun kehilangan satu player aktif mereka. Dan kita tahu juga saat ini akan terus berlanjut bagaimana banyak yang harus memikirkan masuk. Seperti yang dikatakan Wolfie, Blue Zone ini bukan Blue Zone yang main-main lagi. Stage yang kelima, walaupun kita tahu di Rondo ada tas yang untuk anti zona, tapi mau berapa lama kekuatannya akan terus berkurang. Dan semakin membuat Dewa United yang mengontrol beberapa titik berbeda untuk mencoba nakal, mencari elimination, menahan masuknya Mekjo dan juga Shadow Esport. Tapi juga hati-hati memikirkan ke area sisi kiri yang dimana masih ada Nightmare yang bisa saja mendapatkan kesempatan ketika sibuknya tim Dewa United ke sisi lain, Wolfie. Iya, kita bakal kayaknya juga beberapa tim sudah menyisiri pinggir-pinggir area circle, di mana Dewa United masih coba untuk melakukan penyisiran juga di pinggir area circle sebelum mereka bakal masuk nantinya. Tapi perlahan-lahan mereka terus memberikan pressure terhadap tim-tim di pinggir area circle. Dari Shadow masih coba untuk menanti timing yang tepat. Apakah terobos, apakah perang, atau akankah mereka coba sweeping? Karena siapapun yang menabrak terlebih dahulu nih ke dalam area circle pasti diincar oleh tim-tim lainnya. Nah, Astrum Deus, apakah mereka juga mendapatkan PR yang sama? Depan mereka sudah ada Boom yang menjaga pinggir zona terlebih dahulu, sehingga dari Astrum Deus perlu berhati-hati. Mereka nggak bisa masuk terburu-buru juga, karena mereka bakal jadi incer-inceran tim-tim yang sudah ready di dalam area circle. Dan sekarang kita bakal ada Rosemary, tampaknya bakal beradu juga one-on-one situation, dan dia pun memenangkan fight-nya. Tapi di lain sisi dari Rosemary, Krypton dan kawan-kawan pun langsung ke pick off, langsung di trade, dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Nightmare masih menjadi mimpi buruk bagi tim-tim sekitaran mereka. Benar-benar Nightmare, salah satu tim yang bisa dikatakan selalu berbahaya sekali dan memberikan mimpi buruk lagi kepada Alter Ego yang 2 gamenya sudah mulai bangkit tapi harus terpatahkan untuk di pertengahan rondo kita kali ini. Dan masih terus berlanjut dengan 7 tim.
Ada Astrum Deus, siap. Akhirnya kita bisa melihat bahwa mereka sudah mulai bisa menikmati dan bisa mendapatkan kesempatan mencari timing yang tepat sampai ke area late game, walaupun dengan tersisa satu elimination yang baru dimiliki oleh mereka dan satu juga dari alter ego The Last Man Standing. Nerfeko berada di posisi yang mungkin bisa saja tidak terprediksi oleh tim lawan. Dia berada di bagian area bawah dari ekskavator dan dia mengamati saja, mungkin akan menjadi anomali untuk menarik beberapa kaki ketika lawan tidak melihatnya. Namun ini saatnya untuk memanggil bantuan beton untuk menjadi coveran dari tim Astrum Deus. Hasbi terus berputar juga untuk memberikan sebuah ancaman, gertakan, tekanan ke area Mekjo, yang dimana kelimpungan dipres dengan utility dari Dewa dan juga dari Shadow Esport dan membuat Mekjo hilang sudah terjepit di kedua tangan monster mereka saat ini, Wolfi. Iya, dan sekarang kita bakal lihat juga tampaknya dari tim RRQ lagi bermain sangat safe, sangat hati-hati. Tidak mereka terburu-buru dan Astrum Deus akhirnya tertangkap juga oleh tim Boom yang kali ini cukup nyayur nih Reski. 11 elimination sudah mereka kantongi, masih utuh dengan keempat player mereka dan tampaknya mereka pun dapat posisi cukup enak untuk step by step masuk ke dalam late game kali ini. Dan Dewa United Ash dan dari tadi masih berempat, tampaknya masih going strong juga. Meskipun tidak terlalu banyak mendapatkan elim, tapi posisi mereka sangat prima saat ini untuk mendapatkan hasil yang baik, sangat baik di game kita ronde kali ini. Dan Peko tampaknya sebagaikan ninja yang belum ketahuan, masih menyelip-nyelip di antara posisi-posisi musuh. Boom tampaknya meninggalkan compound tersebut sehingga Nerpeko bakal tersenyum lebar karena yang tadinya menjaga dia malah semuanya cabut berperang menghadapi Shadow Esport. Juga kita bakal melihat dari seorang Hasbi terbuka begitu saja oleh seorang Yami dan Yami di bawah cukup low, tapi Yami bisa nutup angle, coba untuk menyelamatkan diri dia dan bakal coba untuk melakukan healing secepat-cepatnya. Dan dari Dani mendapatkan sebuah splash yang begitu baik menuju ke arah Hansil dan Hansil akan pulang menuju ke arah lobby, menyisakan 4 tim dan juga 12 player yang masih bertahan di game kali ini. Boom on track. Boom sudah mulai mendapatkan sebuah kesempatan yang begitu baik. Mereka tidak pasif, tidak menurunkan sebuah agresivitas untuk bermain dengan diam-diam saja. Tapi mereka lihat dengan banyak belasan elimination, berarti inilah Boom yang kita tunggu-tunggu. Boom yang sebenarnya sudah mulai kembali hadir lagi menjadi salah satu kontender terberat untuk di ronde kali ini. Ner juga harus segera masuk. Namun Leleboy juga harus siap untuk kedatangan dari seorang Hansporyu dengan low HP di sana. Itu cukup cepat dan dalam. Tapi ada masih waktu kembali dari Hansporyu melakukan heal. Tapi granat! Wow, timingnya sama. Jadi sehingga Lele tidak bisa untuk mendapatkan satu player dari Nightmare dan regroup sudah terjadi dan Dewa harus tarik. Memikirkan lagi untuk area play mereka ke depannya. Namun masih tertahan, belum terlalu jauh. Leleboy tetap menahan saja dengan beberapa utility agar sebuah permainan dari Nightmare tetap pada posisi mereka. Masih ada batasan. Arkral tetap menjaga bagian sisi kirinya untuk memberikan sebuah informasi agar tidak joinnya Boom ke area teman-teman yang lebih berdekatan. Dan satu kesempatan besar lagi dikirimkan dari seorang Leleboy karena tumbang. Belum ada penyelamatan kembali dilakukan dari Hansporyu ke area seorang Asa, Wolfi. Tapi kita bakal lihat dari Hansporyu pun tidak berdiam begitu saja. Dia pun sudah mengangkat granat. Tapi Hansporyu terkena splash dari temannya Leleboy. Saudara yang membuat dia cukup low dan Hansporyu yang baru membuka angle langsung di-secure, dipulangkan menuju ke arah lobby dan terpaksa mengakhiri perjalanan kali ini bagi United keempat. Tapi pindah ke arah Dewa United Ash yang dari tadi bermain di pinggir area circle dengan sangat sabar. Kali ini mulai harus bertempur dengan tim-tim lain, mulai harus ngedorong tim-tim lain keluar dari area pertahanan mereka. Dan dari Akral dan kawan-kawan, mereka pun kali ini punya kesempatan untuk menambah poin cukup banyak. Boom, 4 orang. Dewa United 4 orang. RRQ nyelip 1 orang. Wasit kali ini. Yes, betul. Dia menjadi wasit saja melihat dari sebuah fight 4 melawan 4, kekuatan yang berimbang, pembagian dan juga penyebaran secara merata, lurus saja kiri kanan depan. Dan tinggal tunggu saja circle akan menutup dalam beberapa waktu kemudian. Dan mereka masih menghitung sisa 3 tim atau mungkin Dewanya bagaimana, karena dari jumlah harusnya bisa dipastikan untuk mereka tahu bahwa membersihkan area dulu, takutnya ada anomali yang bisa saja membuat mereka pincang dan anomali itu tersebut bisa lebih mengancam ke area
tim dari Boom. Tapi mau tidak mau, Boom harus segera bergeser untuk setup melawan dari tim Dewa United saat ini. Dewa United yang lebih leluasa menguasai area pertempuran, banyak juga kebutuhan coveran juga yang sudah diturunkan, mencari beberapa tambahan utility dari beberapa loot crate yang sudah ada terlebih dahulu dari mayat-mayat player tim lain saat ini. Tapi Nerveko tidak bisa lagi lama di situ. Dia harus mengendap-ngendap lagi untuk mendapatkan area circle-nya, Wolfie. Iya, Bias pelan-pelan keluar. Dia kayaknya harus narik satu pemain, lalu baru nge-sprint menuju ke arah zona. Tapi nggak banyak ruang nih, Reski. Di zona kali ini, ruangnya sangat terbatas. Bahkan dari Dewa United sudah megang 60% dari zonanya. Dan ternyata Nerpeko pun ketahuan. Ini bakal jadi fight 4 lawan 4 untuk zona-zona akhir kita kali ini. Di antara Bumi Sport menghadapi Dewa United Ash. Kita bakal lihat juga tampaknya dari Yami dan kawan-kawan. Mereka pun sudah mulai ngedorong. Berbeda dengan Dewa yang menyebar dengan garis yang panjang, Boom memilih untuk dempet-dempetan. Coba untuk nge-pick off Dewa satu persatu. Coba untuk menumbangkan main-main Dewa satu persatu. Karena Dewa sudah megang setengah zona ke atas. Asli, lihat bagaimana mereka ngepres dan kasih Boom saja yang harus cari tahu gimana keluar mencari mereka. Mereka lebih tetap nge-hold saja dan masih menunggu kesempatan akankah ada sebuah gebrakan dari utility seorang Yami ataupun tidak, dan lubang sudah kembali dibuat ya sehingga Yami lebih depan dan melihat pergerakan dari masing-masing player saat ini. Yami 8 utility, 8 bom sudah di tangan, masih menghitung, sudah melihat pergerakan dari seorang Sondara di sana. Sondara harus berhati-hati, dalam bahayakah, akankah terkonek ataupun tidak, namun Sondara masih bisa menghindari dari sebuah utility yang dikirimkan dari seorang Yami. Yami juga harus menyadari, jangan terlalu fokus ke tengah, karena di ujung dari circle masih ada seorang Arkal, Wolfie. Itu dia kunci bagi tim Boom kali ini. Mereka harus terus membuka vision, terus buka vision. Jangan sampai mereka itu tertangkap oleh posisi-posisi main-main dari Dewa yang menyebar di berbagai titik yang beda-beda. Kalau sampai mereka mulai ketangkap, mulai ke pick off bagi tim Boom, itu sulit banget mereka untuk bisa terobos ke dalam final circle kita. Yaps, ini dia. Karena dengan circle seperti ini, 4 melawan 4, pasti ujung dari ujung circle itu pasti tetap ada yang dimainkan. Apalagi sudah sering dengan mereka grinding WoW, sudah tahu bagaimana ketika berhadapan di last circle seperti ini, 4 melawan 4, mereka harus tahu mana yang difokuskan, mana yang harus diantisipasi, dan mana yang harusnya nantinya untuk di fight. Masih menunggu saja, baru stage 8, circle habis, mau tidak mau harus beradu otot. Dan harusnya lebih diuntungkan dari Dewa. Dewa masih mendapatkan lower ground, yang dimana kalau Boom harus cari tahu lebih, harus lebih muncul badan mereka, dan Yami hampir saja ter-take down, namun masih bisa menghindari, dan akan segera hadir banyak smoke untuk bermain TPP smoke, namun 2 eksekusi datang langsung di bagian kanan untuk menerobos, tapi Dani harus terjatuh, Elberry low di sana, dan ini berbahaya sekali untuk Boom, karena sudah kalah dari segi jumlah, Wolfie. Tapi lihat dari tim Boom, mereka nggak menyerah untuk mengontrolkan granat demi granat menuju ke arah lawan, dan Yami tampaknya hampir mendapatkan satu target, yaitu seorang Dins dari tim Dewa, dan Beryl pun tertumbangkan karena misalkan seorang Yami, apakah dia mengubah keadaan, menggunakan MVP-nya, dapetin satu, dapetin 2 kali ini bagi seorang Yami, dan bahkan membuat kali ini situationnya one-on-one situation. Yami mau nge-end apa mau main for the big play, dan ternyata pilihan adalah mau coba nge-end game kali ini. Yami sudah megang granat. Sudah megang granat, sudah mencari infonya, dan nampaknya granatnya pun sedikit nyicil yes. Kali ini. Sedikit aja tapi nggak gimana ya, Yami bisa. Pertemuan. Oke, wah, di end dulu Flo. End dulu. Untuk tidak dikasih info ya. Ngamanin poin. Iya, betul, ngamanin poin. Oh, riset kah Flo? Riset kah? Recall di revive kah? Di revive kah? Kelihatan sebuah penyebaran, dan Yami play smart bisa mematahkan kekuatan dari Dewa, dan akhirnya pertemuan antara Uta dan Ambone kelar, dan kemenangan didapatkan dari Boom Esports untuk di ronde kita yang kedua, Wolfie. Iya, ini ronde yang begitu seru juga. Sama seperti tempo permainan di Miramar tadi, awalnya tuh cepat, tapi lama-lama melambat, dan akhirnya taktikal banget. Ini yang gue suka banget ketika melihat gameplay dari tim profesional. Ketika mereka memulai mungkin dengan tempo yang barbar, tapi penyesuaian mereka sangat cepat, sehingga mereka bisa langsung bermain dengan